Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Kita patut bersyukur karena kita adalah umat yang diberikan petunjuk oleh Allah melalui agama Islam. Salah satu rukun Islam yang sangat penting dan menjadi tiang utama dalam menjalankan ajaran Islam adalah sholat. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang penuh makna dan memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, hari ini izinkanlah saya alias Salsabila dari Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia untuk membagikan sedikit ilmu dan memberikan ceramah mengenai larangan meninggalkan sholat dan betapa pentingnya menjaga sholat dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat bukan hanya ritual ibadah semata, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berulang kali menekankan pentingnya sholat dan melarang umatnya untuk meninggalkan sholat. Perintah sholat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Demikianlah bunyi surat An-Nisa ayat 103. Sholat adalah sarana utama bagi seorang muslim untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat, kita dapat mengungkapkan segala kebutuhan, harapan, dan kerinduan kita kepada Allah. Sholat juga merupakan waktu di mana kita merasa dekat dengannya, merasa tenang, dan juga tentram. Sholat juga berfungsi sebagai pengingat akan kehidupan akhirat yang sebenarnya. Dalam setiap rakaat, kita membaca surat Al-Fatihah yang antara lain berisi doa untuk petunjuk kepada jalan yang benar. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 36-37, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia tidak akan maju ke hadapannya kecuali setelah diajukannya pertanyaan mengenai sholat. Sholat mengajarkan kita untuk senantiasa bersiap menghadapi hari perhitungan di akhirat nanti. Meninggalkan sholat memiliki dampak yang sangat serius dalam kehidupan seorang muslim. Meninggalkan sholat berarti meninggalkan kewajiban utama sebagai seorang muslim dan mengabaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menyebabkan hati menjadi keras, kehilangan rasa takut kepada Allah, serta kehilangan arah dalam hidup. Selain itu, meninggalkan sholat juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan moralitas seseorang, karena sholat memiliki peran dalam membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Ada beberapa penyebab seseorang meninggalkan sholat, mulai dari sibuknya kehidupan sehari-hari hingga pengaruh lingkungan. Namun, penting bagi kita untuk mencari solusi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Melalui pendekatan yang lebih mendalam terhadap makna dan keutamaan sholat, diharapkan kita semua dapat lebih merasakan kebutuhan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk dan ikhlas. Rasulullah juga menegaskan tentang pembeda antara muslim dan kafir adalah sholatnya. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, batasan antara seseorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Meninggalkan sholat fardu itu hukumnya berdosa, dan dosanya itu sangat besar. Di antaranya adalah
Satu kali meninggalkan sholat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat, bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Satu kali meninggalkan sholat duhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1.000 umat Islam. Satu kali meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Satu kali meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dia lakukan di dunia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada 4 ancaman atau hukuman bagi orang yang melalaikan dan meninggalkan sholat menurut keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, barang siapa yang menyepelekan sholat atau menggampangkan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan, yaitu 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Al-Qurtubi dalam kitab Qurratul Uyun. Akan memperoleh siksaan di dunia. Yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah dari keningnya. Semua amalnya tidak akan diberi pahala oleh Allah. Allah tidak akan mengangkat doanya ke langit. Semua makhluk di dunia akan menyepelekannya. Dan dia tidak akan mendapatkan bagian doanya dari orang-orang soleh. Kemudian, Allah akan memperlihatkan 3 siksaan ketika menjelang kematian. Yang pertama, yaitu dicabut ruhnya dalam keadaan sangat haus, sehingga walaupun minum seluruh air sungai, hausnya itu tidak akan hilang. Keluarnya nyawa terasa sangat pedih, dikhawatirkan mati, tidak membawa iman atau dalam keadaan tidak beriman. Kemudian akan memperoleh 3 siksaan ketika di dalam kubur. Yang pertama yaitu sulit menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, yang kedua terasa sangat gelap di alam kubur, dan yang ketiga adalah kubur menghimpitnya hingga anggota tubuhnya atau tulang-tulangnya terhimpun menjadi satu atau hancur luluh. Selanjutnya akan memperoleh 3 siksaan di akhirat. Yang pertama yaitu terasa sangat berat atau susah dalam perhitungan amalnya, dimurkai Allah, dan disiksa oleh Allah dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik, begitu beratnya hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat, baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Sebagai muslim, menjaga sholat adalah kunci utama menuju kebahagiaan dan keberhasilan, baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus memahami bahwa sholat bukanlah beban tetapi merupakan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan betapa besar kasih sayang Allah yang memberikan kita kesempatan untuk berkomunikasi dengannya melalui sholat. Mudah-mudahan kita semua mampu menjaga dan memelihara sholat 5 waktu dan selalu memohon kepada Allah agar bisa memberikan petunjuk dan kemampuan kepada kita semua. Dengan menjaga sholat, kita dapat meraih keberkahan dalam kehidupan ini dan memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan kesungguhan untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan saya. Semoga saya dapat memberikan segudang manfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.